Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrijul Rangkuti dari kelas 12 Farmasi, ingin mempraktekkan kimia, yaitu mengidentifikasi asam basa dan pengukuran pH. Dasar teori: salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu, serta indikator lakmus merah dan biru, serta indikator universal phenolphthalein (PP). Selain itu dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Alat dan bahan: flash tetes berfungsi untuk mereaksikan larutan. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dari wadah ke wadah. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan. Phenolphthalein berfungsi untuk pewarna yang berperan sebagai indikator. Ekstrak kunyit, indikator alami. Indikator universal berfungsi untuk memeriksa keasaman suatu zat. Kertas lakmus berfungsi untuk mengetahui sifat bahan yang diuji. Ekstrak kol ungu, indikator alami. Bahan larutan: cuka, NaOH atau soda api, Aquades, HCl atau asam klorida, dan amonia. Indikator lakmus merah. Lakmus merah larutan pertama, yaitu lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 1 dan menghasilkan warna merah. Lakmus merah larutan 2, merah dicelupkan larutan 2 menghasilkan warna biru. Lakmus merah larutan 3, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 3 menghasilkan warna biru. Lakmus merah larutan 4, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 4 menghasilkan warna merah. Lakmus merah larutan 5, lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan 5 menghasilkan warna merah. Lanjut, indikator lakmus biru. Lakmus biru larutan 1, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 1 menghasilkan warna merah. Lakmus biru larutan 2 menghasilkan warna biru. Lakmus biru larutan 3, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 3 menghasilkan warna biru. Lakmus biru larutan 4, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 4 menghasilkan warna biru. Lakmus biru larutan 5, lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan 5 menghasilkan warna merah. Indikator alam kunyit: 1. Larutan 1 dimasukkan ke dalam tabung 1 yang berisi ekstrak kunyit menghasilkan warna kuning. Indikator alami kunyit: 2. Larutan 2 dimasukkan ke dalam tabung 2 yang berisi ekstrak kunyit menghasilkan warna orange. 3. Larutan 3 dimasukkan ke dalam tabung 3 yang berisi ekstrak kunyit menghasilkan warna merah. Larutan 4 dimasukkan ke dalam tabung 4 yang berisi ekstrak kunyit menghasilkan warna kuning. 5. Larutan kelima dimasukkan ke dalam tabung 5 yang berisi ekstrak kunyit menghasilkan warna kuning. Indikator alam kol ungu: larutan 1 dimasukkan ke dalam tabung 1 yang berisi ekstrak kol ungu menghasilkan warna merah. Larutan 2 dimasukkan ke dalam tabung 2 yang berisi ekstrak kol ungu menghasilkan warna hijau.
larutan 3 dimasukkan ke dalam tabung 3 yang berisi ekstrakol ungu menghasilkan warna hijau muda. Larutan 4 dimasukkan ke dalam tabung 4 yang berisi ekstrakol ungu menghasilkan warna ungu muda. Larutan 5 dimasukkan ke dalam tabung 5 yang berisi ekstrakol ungu menghasilkan warna ungu. Indikator fenolftalen. 1. Larutan 1 ditetesi fenolftalen, hasilnya tidak berwarna. Larutan 2 ditetesi fenolftalen, hasilnya berwarna merah pudar. 3. Larutan 3 ditetesi fenolftalen, hasilnya berwarna merah. 4. Larutan 4 ditetesi fenolftalen, hasilnya tidak berwarna. 5. Larutan 5 ditetesi fenolftalen, hasilnya tidak berwarna. Pengukuran pH indikator universal. Larutan 1 pH 1, larutan 2 pH 2, larutan 3 pH 12. Anjir, harus diikat nih kayaknya. Pengukuran pH indikator universal. Larutan 1 dicelupkan ke dalam larutan 1 menghasilkan pH 1. Larutan 2 dicelupkan larutan 2 menghasilkan pH 9. Larutan 3 dicelupkan ke dalam larutan 3 menghasilkan pH 12. Larutan 4 dicelupkan menghasilkan pH 7. Larutan 5 dicelupkan menghasilkan pH 3. Identifikasi asam basa. Larutan nomor 1 lakmus merah menjadi merah, lakmus biru merah, ekstrakol ungu merah, ekstrak kunyit kuning. Larutan PP tidak berwarna, larutan asam ya, karena pH nya di bawah 7. Larutan nomor 2 lakmus merah biru, lakmus biru biru, ekstrakol ungu merah, ekstrak kunyit orange. Larutan PP merah pudar. Kesimpulannya larutan basa karena pH nya di atas 7. Larutan nomor 3 lakmus merah biru, lakmus biru biru, ekstrakol ungu hijau muda, ekstrak kunyit merah, larutan PP merah. Kesimpulannya larutan basa yaitu karena pH nya di atas 7 yaitu 12. Larutan nomor 4 merah, lakmus biru biru, ekstrakol ungu ungu muda, ekstrak kunyit kuning. Larutan PP tidak berwarna. Kesimpulan larutan netral karena sama dengan pH 7. Larutan nomor 5 lakmus merah merah, lakmus biru merah, ekstrakol ungu ungu, ekstrak kunyit kuning. Larutan PP tidak berwarna. Kesimpulan larutan asam ya karena di bawah 7 pH nya. Soal nomor 1, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Jawabannya, sampel larutan 1 cocok dengan HCl atau asam klorida, sampel larutan 2 cocok dengan amonia, sampel larutan 3 cocok dengan NaOH atau soda api, sampel larutan 4 cocok dengan aquades, sampel larutan 5 cocok dengan asam cuka. 2. Jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Jawabannya A. CH3COOH menjadi CH3COO tambah H+. B. H2O menjadi H+ tambah OH-. C. NaOH menjadi Na+ tambah OH-. D. HCl menjadi H+ ditambah Cl-.
ENH4OH menjadi NH4+ ditambah OH-. Lanjut. 3. Mengapa ekstrakol ungu dapat berubah warnanya pada larutan asam basa? Zat apa yang terkandung dalam kol ungu sehingga dapat berubah warna dalam larutan asam dan basa? Kol ungu mempunyai warna yang khas, yaitu warna ungu, dan ungunya itu disebabkan oleh plamen warna, yaitu zat antisionin. Karena zat inilah ekstrakol ungu bisa dijadikan indikator asam basa. 4. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log dalam kurung OH+, maka berapakah molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 1? Jawabannya pH sama dengan M kali valensi asam 10, 1 sama dengan M kali 1, 10, 1 banding 1 sama dengan 10 min 1M. 5. Mengapa pH obat harus sesuai dengan pH tubuh? Apa yang akan terjadi jika pH obat tidak sesuai pH tubuh? Bagaimana cara mempertahankan pH obat? Jawabannya, kadar pH tubuh sebaiknya harus selalu berada di rentang yang ideal. Jika kondisi cairan tubuh terlalu asam atau terlalu basa, hal ini akan berdampak pada fungsi organ tubuh dan kerja metabolisme tubuh. Lanjut. 6. Apa manfaat pelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? 1. Mengetahui tentang basa, asam, dan netral. 2. Mengetahui indikator apa saja sehingga kita bisa mengetahui sifat apakah larutan tersebut basa, asam, atau netral. 3. Mengetahui berapa pH setiap larutan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.